Hey guys, dengan Dim Talk di sini dan kita akan ngebahas mana ini? Magnus nggak salah. Magnus nggak salah. Orangnya baik kok sebenarnya. Cuman ya begitulah. Kesalahan dikit aja langsung dimarahin gitu loh. Dan kalau kalian lihat ada sebuah penampakan yang aneh di bawah, kenalkan. Nah, ini barang-barangnya dia nih gue pinjem nih dari Horus. Dari Horus, Magnus, Dorn gue pinjam semua bentar buat review. Dan dia gar-gar kayak ular lagi. Alah, nggak usah liatin dia lah. Kita liatin aja di figur ini guys. Ya, ini adalah Magnus. Tahu orang baik. Guys, diam kau. Dan ini Aku adalah juga tahu. pengkhianat. Pengkhianat. Oke. Kan lupakan pengkhianat. Nah, jadi ini adalah Magnus guys. Dread Magnus. Dia itu adalah Primarch Psyker dari Thousand Sun. Banyak lore yang nyerta ngasih tahu dia sebenarnya nggak salah. Dia sebenarnya orang baik gitu loh guys. Cuman ya dia emang baik sih. Dia tuh pingin ngasih tahu kalau ke bapaknya kalau Horus itu berkhianat. Cuman kesalahannya adalah saat dia menggunakan warp, dia menghancurkan sebuah dinding pemisah yang dimana jadi ada dinding nih, dia nabrak, dia hancurin. Nah, macam-macam dia tuh nanti masuk gitu loh. Ya macam-macam dia nih temen gua nanti masuk gitu loh, terus ngegoda-goda yang lain gitu. Begitulah. Walaupun sebenarnya gue yang goda dia supaya bisa beli Warhammer sih, beda lagi. Oke, lanjut. Dan karena itu dia jadi pengkhianat. Malah bergabung dengan Horus karena dia ngerasa bokap gue nggak ngehargain gue gini tuh. Jadi ya pengkhianat lah. Masuk Sage dia. Nah, sekarang kita lihat detail dari Primarch Thousand Sun. Seperti yang kalian lihat, detailnya bagus banget. Dan ini kelihatan kelihatan Mesir banget gitu loh. Karena ada skarabnya 2 dan tulisan-tulisannya yang bertuliskan Mesir zaman dulu. Motifnya lah. Terus kalian bisa lihat di sini nih. Di jubahnya ini nih terlalu banyak kertas-kertas ditempel, tapi dia emang Psyker sih ya, dia Primarch Psyker yang terkuat yang pernah ada. Lalu apalagi dia itu ada bukunya kelihatan nih. Bukunya yang spellnya ini ya, pokoknya semua spell nih ada dari bukunya dia. Nah, tadi teman gue nanya, bukannya Aztec ya? Bukan, dia lebih ke Mesir. Kalau Aztec tuh agak beda-beda lagi, agak beda dalam apa namanya, skripturnya itu beda banget. Dan sedang ini lebih kelihatan ke Mesir. Tuh lihat tuh. Mantap kan ya, cakep lah, benar-benar kelihatan Mesirnya lah. Benar kelihatan Mesirnya. Bulunya nih bagus nih, detailnya sumpah. Kalian lihat kan bulunya. Terus apa ini? Tanduk? Dia nggak ada tanduk sih. Tapi keren juga sih tanduknya, sumpah. Ini benar-benar Mesir-Mesiran. Dan tapi mukanya itu ya begitu sih. Lihat ya. Kalau kita lihat Horus ya, itu cakep amat gitu loh guys. Terus kalian lihat Sanguinius, cat lah tuh muka. Rogaldorn mungkin agak terlalu muda banget, cuman not bad gitu. Tapi ini kurang ya menurut gua ya, biasa aja ya.
Ya, sayang sih, padahal bagus banget gitu loh. Nah, sekarang kita akan melihat tangannya. Basically sih Magnus tuh lebih ke Mesir banget, lebih ke Mesir. Karena kalau Aztec itu dia nggak kelihatan banget, apa nggak bukan nggak kelihatan banget. Dari baju-bajunya itu nggak kelihatan banget kalau dia itu Aztec. Tapi dia lebih tapi kelihatan banget Mesirnya, dan kelihatan akan sangat kelihatan lagi kalau kita lihat di Warhammer 40K Thousand Sun. There's no Baju sin but ignorance. Motonya. Ignore traitor. Oke, sekarang kita akan lihat tangannya. Tangannya sayangnya dia cuma dikasih 6. Kalau tadi kita lihat Rogal, kalau di video kemarin kita lihat Rogaldon dia dapat 8, Sanguinius juga dapat 8. Dia cuma 6, guys. Cuma 6. Mati lampunya satu, tapi nggak apa-apa, masih hidup yang satu. Dia cuma 6 ini. Dan dia tidak ada trigger tangan yang untuk trigger tangan trigger lah yang buat pistol, karena dia tidak perlu pistol, guys. Ini tangannya. Oh, satu. Tapi detail di tangannya bagus sih. Gua akuin nih. Detailnya bagus di tangan, sumpah. Oh. Weatheringnya kayak ada gelap-gelapnya itu loh, guys. Cakep gimana gitu. Dan senjatanya itu nih, kelihatan nggak? Ya kan? Lebih ke Mesir kan? Walaupun emang kalau misalnya dilihat dari sini kayak Aztec, cuman ini Mesir sih. Ini Mesir kalau kalian lihat kayak Anubis terus Ra Osiris. ya itu Ra atau Osari ya. Osiris ya. Ini benar-benar bukan Mesir banget nih. Cakep loh Thousand Sun itu. Dan gua akuin itu fighter yang menarik menurut gua. Nah, selanjutnya adalah alasan kenapa dia tidak memegang pistol adalah karena dia Psyker. Psyker itu anggap aja dia adalah Psyker itu lebih ke magician, dan mereka itu bisa memanggil kekuatan dari world. Jadi kayak magician kan ngambil dari mana gitu kan. Nah, ini juga sama. Bedanya dari world. Makanya kenapa di dunia Warhammer 40K itu, di dunia Warhammer lu pakai lu Psyker, lu akan dipantau terus sama pemerintahan Imperium, terlebih lagi sama assassinnya. Karena lu bisa satu jadi heretic, dua jadi gila. Dan kalau dua-duanya itu sama-sama bahaya. Kalau udah gila udah nggak bisa ini lagi dah. Dan kalau kalian lihat ini yang bentuknya letoy ini nih, ini apa sih letoy? Dodo. Dia ngomong Dodo ya. Hey, affiliate program nih. Dodo. Ini adalah sihirnya. Jadi ini tangannya nih, kalian lihat ya. Kita pasang di sini nih. Untuk. Nah, jadinya kayak sihir. Walaupun memang ini harusnya lurus nih. Tapi bentuknya adalah mirip-mirip sesuatu yang tegak tapi bukan keadilan. Apalagi di Indonesia. Kita tidak masuk politik ya, Bos. Kita tidak masuk politik dan tidak masuk yang LSFW ya. Jadi kalau dilihat ini gini, coba kita pasang ya. Oh, kita pasang di sini. Gampang lagi bukanya. Nah. Nah, jadinya kayak gini. Ya, jatuh.
Menyedihkan, menyedihkan. Ah. Nah, beginilah guys jadinya. Nah, oh. Di sini gue nggak bisa berkata apa-apa sih. Dan gak hanya satu, tapi ada lagi yang kedua. Yang kedua, nah ini bentuknya masih agak masih aman, masih aman. Nah, ya masih aman, masih aman, masih aman. Ya. Untuk pergerakannya deh lanjut. Dia powdernya cuma satu ya guys di sini, dan dia sudah menyatu dengan armornya. Jadi kita tidak pusing lagi dengan pergerakan oleh tangannya. Walaupun yang ini bisa diputar, ya. Yang ini dia ketabrak ini nih. Tuh. Tapi tidak mempengaruhi yang lain, jadi mati lagi. Lampu saya mati semua. Ya sudah. Tidak mempengaruhi pergerakan tangan secara secara apa, tidak mempengaruhi secara besar lah. Jadi masih bisa digerak-gerakan. Lalu kepalanya, karena ada perbatasan dengan rambutnya kelihatan nggak tuh? Rambutnya ini, jadi dia tidak bisa menoleh kiri kanan secara leluasa. Masih bisa, cuman tidak ini. Dan tidak bisa dinaikkan ke atas. Dia tidak bisa menunggak. Jadi kalau menunggak harus begini. Sayang sekali, Bung. Sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Kakinya juga masih aman, masih enak. Masih enak dalam arti bisa digerakkan dengan leluasa. Dan ya, sisanya udah nggak ada yang bisa dilihat lagi sih. No. Tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaan sama sekali dengan semua pergerakan lainnya. Oh, dia tidak ada. Kalian kalau sadar dalam arti ngeliat video gua dan video lainnya, dia tidak ada generator backpack. Itu membuat dia yang menurut gua sih agak rada-rada spesial sih ya. Jadi ya begitulah Red Magnus, Magnus the Red. Magnus the Red, bukan Transformers ya. Magnus the Red. Sebenarnya dia keren, cuman ya mukanya rada-rada ya. Tapi kan namanya Magnus sama pengkhianat ya. Magnus itu emang pengkhianat, cuman pengkhianat yang rada menyedihkan gitu loh, dengan alasan yang rada-rada menyedihkan. Jadi ya kalau dibilang ada orang ngomong Magnus didn't do anything wrong, itu emang bener. Memang bener sekali. Dan itu guys, review untuk ini. Dan di review selanjutnya kita akan membahas serigala.